Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mepresentasikan tentang manajemen strategis dan manajemen perubahan. Sebelumnya perkenalkan, saya Pangesti Fitriadara dengan NIM B200230360. Saya Mirza Rifda Alkani dengan NIM B200230365. Saya Dwi Erna Sobandono dengan NIM B200230373. Pengertian dan manfaat manajemen strategis. Pengertian manajemen strategis menurut Samanot Bonucci 2018 menjelaskan bahwa manajemen strategis merupakan evaluasi, perencanaan, dan implementasi yang dirancang untuk mempertahankan atau meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan, biasanya menggunakan dua perspektif ketika melalui proses analisis manajemen strategis, yakni perspektif sumber daya dan perspektif organisasi industri. Manfaat utama adalah membantu organisasi merumuskan strategi yang lebih baik melalui penggunaan pendekatan yang lebih sistematis, logis, dan rasional untuk pilihan strategis. Next. Proses manajemen strategis. Terdapat 4 tahapan dari proses manajemen strategis menurut Samanot Bonucci 2015. Yang pertama, evaluasi strategis. 2. Perencanaan kegiatan strategis. 3. Pelaksanaan kegiatan strategis. 4. Hasil kegiatan strategis. Next. Analisis lingkungan internal. Yang pertama, competitive advantage atau keunggulan bersaing. Sebuah perusahaan memiliki keunggulan kompetitif ketika mampu menciptakan nilai ekonomi lebih dari perusahaan saingan. 2. Value chain atau rantai nilai. Analisis rantai nilai adalah alat bagi perusahaan untuk memahami bagian-bagian dari operasinya yang akan menciptakan nilai dan untuk memahami bagian-bagian yang tidak sama pentingnya dalam menciptakan nilai. 3. Kompetensi atau kompetensi inti. Kompetensi merupakan kombinasi keterampilan dan teknik daripada keterampilan individu atau teknik yang terpisah. Kompetensi inti utama diidentifikasi dalam 3 bidang, yaitu diferensi pesaing, nilai pelanggan, aplikasi ke pasar lain. Analisis lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal dapat dibagi menjadi 3 area utama, termasuk lingkungan umum, industri, dan pesaing. Lingkungan eksternal terdiri dari faktor-faktor yang ada di luar organisasi. Michael Porter telah mengembangkan metode untuk analisis lingkungan eksternal di perusahaan dikenal dengan Porter's Five Forces. Selain Porter's Five Forces, alat analisis lingkungan eksternal yang lebih makro menggunakan PATS. Politikal, ekonomik, sosial, dan teknologi. Yang pertama, dimensi politik atau hukum. 2. Dimensi ekonomi. 3. Sosial budaya. 4. Dimensi teknologi. Selanjutnya ada visi, misi, dan tujuan. Visi adalah pernyataan eksistensial dan memberikan dasar untuk menetapkan misi. Visi memberikan ide bisnis jangka panjang dan lebih umum. Visi dapat digambarkan sebagai tujuan akhir atau status ideal untuk bisnis. Hal-hal yang terkandung dalam visi. 1. Memberikan gambaran perusahaan dalam 5, 10, atau 15 tahun dengan gagasan tentang posisi perusahaan dalam industri seperti yang dirasakan oleh lingkungannya, yaitu pelanggan, pemasok, pemegang saham, dan masyarakat. 2. Memberikan fokus untuk tujuan organisasi jangka panjang. 3. Membantu menciptakan komitmen individu dalam bisnis. 4. Membantu bisnis untuk menciptakan citra yang lebih baik di masyarakat. Selanjutnya ada misi. Misi adalah suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh suatu lembaga atau instansi atau organisasi dengan tujuan bisa mencapai visi tersebut. Sebuah misi secara luas menguraikan bisnis apa yang kita jalani, menentukan arah masa depan organisasi, dan bagaimana kita akan memuaskan kebutuhan pelanggan. Misi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berorientasi pada hasil dan memberi arahan. 2. Konkret dan visioner.
kuesioner. 3. Mendefinisikan aktivitas utama bisnis. 4. Menyatakan posisi masa depan perusahaan dalam industri. 5. Menyatakan nilai dan filosofi bisnis. Selanjutnya tujuan. Tujuan secara langsung berasal dari misi perusahaan. Tujuan adalah target kinerja tertentu atau hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Tujuan sebagai pernyataan terbuka tentang pencapaian yang direncanakan. Konsep manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah proses, alat, dan teknik untuk mengelola sisi manusia dari proses perubahan untuk mencapai hasil yang diperlukan dan mewujudkan perubahan secara efektif dalam individu, agen perusahaan, tim, dan sistem yang lebih luas. Langkah-langkah dalam manajemen perubahan. 1. Mengidentifikasi kekuatan yang menuntut perubahan. 2. Merencanakan perubahan. 3. Menerapkan perubahan. 4. Menindaklanjuti. Selanjutnya ada kekuatan internal dan kekuatan eksternal. Yang pertama, kekuatan internal. Di dalamnya ada strategi perusahaan, tenaga kerja, teknologi dan peralatan. Yang terakhir, sikap karyawan. Selanjutnya, kekuatan eksternal. Di dalamnya ada situasi pasar, teknologi, hukum, dan ekonomi. Proses dan tujuan manajemen perubahan. 1. Mempersiapkan perubahan termasuk menganalisis, merencanakan, dan mengembangkan strategi. 2. Mengelola implementasi perubahan. 3. Mengonsolidasikan dan melembagakan perubahan termasuk tinjauan perubahan, analisis umpan balik, tindakan korektif, dan menstabilkan perubahan yang diterapkan. Tujuan utama dari manajemen. 1. Memastikan bahwa hasil yang diinginkan dari perusahaan tercapai. 2. Mempertahankan efisiensi dan produktivitas organisasi. 3. Memastikan bahwa semua karyawan dalam organisasi diberitahu tentang perubahan yang akan dilaksanakan. 4. Membangun budaya yang kreatif dan fleksibel. 5. Mengurangi masalah yang terkait dengan penerapan perubahan. 6. Mengevaluasi biaya yang tepat terkait dengan implementasi perubahan. Selanjutnya ada resistensi perubahan. Yang pertama ada perubahan dapat terjadi di berbagai level. Ada 3 jenis level perubahan antara lain. 1. Perubahan strategis. Perubahan strategis adalah berkaitan dengan isu-isu yang luas dan berjangka panjang yang melibatkan perubahan. Yang kedua, perubahan operasional berkaitan dengan sistem, prosedur, struktur, atau teknologi baru yang akan memiliki efek langsung pada pengaturan kerja dalam bagian organisasi. Yang ketiga, perubahan transformasional terjadi ketika ada perubahan mendasar dan komprehensif dalam struktur, proses, dan perilaku yang memiliki efek dramatis pada cara fungsi organisasi. Ada 2 jenis sumber yang memicu penolakan terhadap perubahan menurut ahli 2018, antara lain 1. Resistensi rasional, 2. Resistensi emosional. Sebab-sebab terjadinya resistensi terhadap perubahan yang ada menurut ahli 2018 yaitu sebagai berikut. 1. Kurangnya kemampuan. 2. Kurangnya insentif. 3. Ketakutan akan peningkatan teknologi. 4. Takut akan pengurangan gaji. 5. Kegunaan keterampilan. 6. Kebiasaan atau kenyamanan. Yang terakhir 7. Ego sampai defensiveness. Next. Selanjutnya ada cara mengolah resistensi perubahan. Ada model perubahan 8 langkah menurut Kotter, antara lain 1. Tingkat urgensi. 2. Bangun tim pemandu. 3. Dapatkan visi yang benar. 4. Berkomunikasi untuk mendapatkan persetujuan bersama. 5. Berdayakan tindakan. 6. Ciptakan kemenangan jangka pendek. 7. Jangan menyerah. 8. Buat tongkat perubahan. Strategi untuk mengelola resistensi terhadap perubahan yaitu sebagai berikut. 1. Fasilitas. 2. Pendidikan. 3. Keterlibatan. 4. Negosiasi. 5. Program keahlian. Next.
Strategi perubahan menurut Passionheim tahun 2010 menyebutkan 5 strategi perubahan, yaitu sebagai berikut. 1. Perubahan dekreatif. Strategi ini menyoroti hak manajer untuk mengelola perubahan dan penggunaan wewenang untuk memaksakan perubahan dengan sedikit atau tanpa keterlibatan orang lain. 2. Strategi ahli. Pendekatan ini melihat manajemen perubahan sebagai proses pemecahan masalah yang perlu diselesaikan oleh seorang ahli. Pendekatan ini terutama diterapkan pada masalah yang lebih teknis, seperti pengenalan sistem manajemen baru yang lebih ramping, dan biasanya akan dipimpin oleh tim proyek spesialis dan atau manajer senior. Yang ketiga, strategi negosiasi. Pendekatan ini menyoroti kesediaan di pihak manajer senior untuk bernegosiasi dan tawar-menawar untuk memengaruhi perusahaan. Yang keempat, strategi edukatif. Pendekatan ini melibatkan perubahan nilai dan keyakinan orang agar mereka sepenuhnya mendukung perubahan yang dibuat dan bergerak menuju pengembangan seperangkat nilai organisasi bersama yang bersedia dan mampu didukung oleh individu. Yang terakhir, 5. Strategi partisipatif. Strategi ini menekankan keterlibatan penuh dari semua yang terlibat dalam dan dipengaruhi oleh perubahan yang diantisipasi. Next. Studi kasus manajemen strategi produk Lemonello. Setiap perusahaan mempunyai cara guna meningkatkan penjualan akan produk yang mereka tawarkan. Mulai dari aspek merek, strategi promosi, bahkan sampai aspek budaya juga menjadi salah satu cara untuk meningkatkan keputusan pembelian akan produk tersebut. Pada tren saat ini, kekuatan akan Korean Wave memiliki pengaruh yang sangat kuat pada kalangan anak muda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh budaya diaspora dan kekuatan meter terhadap keputusan pembelian. Kasus manajemen perubahan buat karyawan yang tolak merger Indosatri, begini aturannya. Manajemen PT Indosat Tbk atau ISAT dan PT Hutchison Tinggi Indonesia H3I mengungkapkan ada sejumlah resiko termasuk pengunduran diri karyawan kedua perusahaan dalam proses merger keduanya yang ditargetkan rampung pada 1 Desember mendatang. Manajemen ISAT mengungkapkan sebagai akibat dari rancangan penggabungan usaha tersebut terdapat kemungkinan tidak semua karyawan memutuskan untuk bergabung dengan perusahaan penerima penggabungan atau dalam hal ini yang menjadi penerima merger adalah Indosat. Sebab itu Indosat Ooredoo Hutchison, perusahaan penerima penggabungan, akan berupaya mengurangi dampak tersebut dengan melakukan handover sebelum karyawan tersebut berhenti atau mengundurkan diri. Manajemen ISAT menegaskan pengembangan setiap paket pesangon dan rancangan komunikasi kepada karyawan yang terkena dampak juga akan mempertimbangkan aspek prinsip keadilan dengan tujuan utama untuk memastikan transisi yang mulus, meminimalkan kemungkinan gangguan terhadap bisnis, dan membangun kepercayaan dan keyakinan bagi Indonesia sebagai penerima merger. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.